Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Widya, itulah tadi ada faktor-faktor mengapa para penerima vaksin ini wajib ditunda terlebih dahulu atau mungkin di reschedule nanti karena ada pemeriksaan kesehatan baik itu dari mungkin tekanan darahnya yang tidak bisa pada saat itu atau mungkin suhu tubuh dan faktor kesehatan lainnya. Jadi harus di screening dulu ya. Dan untuk mengkonfirmasi apa-apa saja faktor yang dapat menunda atau bahkan membatalkan vaksinasi, ada siapa nih, Abdi? Ini kita sudah bergabung dengan sambungan virtual. Ini ada pakar imunisasi, ada Dr. Elizabeth Jane Supardi, dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di 021 83 99 100. Oke, sekali lagi ya nomor teleponnya di 021 583 99 100. Oke, kita langsung saja ke Dr. Jane. Selamat pagi, dokter. Apa kabar? Sehat-sehat selalu? Selamat pagi Mbak Widya, selamat pagi Mas Abdi. Selamat pagi Dr. Jane. Alhamdulillah ya. Ini auranya sudah langsung terasa begitu ya, semangat untuk melakukan vaksinasi. Sudah melakukan vaksinasi kedua, Dr. Jane? Saya yang kedua besok. Oh, yang kedua besok. Oke, kita doakan ya semoga vaksinasinya lancar. Amin. Tapi ini pertanyaan yang paling banyak dari pemirsa setia Selamat Pagi Indonesia. Aman nggak sih kalau vaksin COVID-19 itu? Kemarin boleh dibagi pengalamannya, Dok. Rasanya setelah divaksin seperti apa? Silahkan, Dok. Baik, jadi saya divaksin 1 bulan yang lalu ya. Jadi kurang 1 hari itu saya sudah akan yang kedua besok ya. Jadi begini, pengalaman saya sendiri adalah saya tidak ada rasa apa-apa ya. Nah, memang ada namanya reaksi simpang yang ringan berupa di tempat suntikan itu ada seperti kadang bengkak, kadang kemerahan, begitu ya. Tapi saya tidak alami itu sama sekali. Dan memang reaksi seperti itu tuh cuma 0,0 sekian %. Tidak semua mengalami itu. Nah, bahkan di saya efeknya itu ke arah lucu ya, ngantuk dan lapar. Jadi ini lebih ke arah psikis. Jadi selama 1 tahun saya itu stres, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Jadi begitu divaksin saya merasa begitu lega, mau makan apa saja seperti rakus begitu ya, dan tidur nyenyak sekali. Oke, jadi sama ya, kemarin juga kita setelah divaksin merasanya ngantuk begitu dan lapar. Dan lapar sih. Oke, dan minor katanya cuma luka di sini aja. Tapi sebenarnya yang paling nggak tertahankan itu lapar sih, dokter. Widya gitu juga nggak? Curahan hati ya, betul sekali. Nah, tapi yang juga menjadi perhatian kami adalah kaum lansia ya kemarin. Kita kan concern dong sebagai orang tua harus dijaga lebih lanjut dengan segala latar belakang kesehatan yang berbeda-beda. Nah, seberapa penting sebetulnya faktor screening? Seperti misalnya nih si dok, ada sebuah kasus gitu ya. Saya mempunyai sahabat, orang tuanya itu mempunyai diabetes misalnya dan juga gangguan jantung. Sementara pada saat screening di tempat lokasi kejadian vaksin sangat baik-baik saja, tapi anaknya tetap khawatir. Nah, apakah harus melakukan screening terlebih dahulu sebelumnya ke dokter yang memang biasa menyajikan track recordnya atau seperti apa, dok? Silahkan. Ya, begini. Jadi sesungguhnya vaksin COVID ini sangat aman, ya. Dia bahkan bisa diberikan kepada orang yang sedang sakit apapun juga. Karena vaksin ini tidak mempengaruhi sama sekali penyakit orang tersebut. Ya. Nah, tetapi masalahnya adalah di Indonesia kita itu negara ini belum seperti di negara maju. Di mana di negara maju masyarakatnya itu sudah sangat sadar, ya. Begitu dia dewasa, setiap 3 tahun sekali, 5 tahun sekali mereka medical check up. Ya, itu rutin. Ya, sehingga mereka itu umumnya adalah tidak sudah terbiasa dan tahu kondisinya dan secara rutin check up. Itu yang tidak terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu nanti kalau sudah ada keluhan baru dia berobat, dan itu kalau sudah ada keluhan berarti sudah parah.
Nah, Oke. jadi melalui pandemi ini kita menjadi seperti dengan screening itu, jadi nanti sekalian mendeteksi sedang sakit apa supaya kemudian bisa berobat. Oke, Nah, tapi sekali lagi ini berarti ada dok harus baik- harus dilakukan screeningnya pada saat itu saja aman atau harus ya itu tadi seperti tadi pertanyaan di awal saya harus melihat rekam medis terlebih dahulu. Ada lebih bagus lagi kalau terlebih dahulu. Karena kalau yang di tempat pelaksanaan imunisasi, yang dicek itu kan cuma paling tekanan darah, Iya betul betul ya, betul. ataupun paling gula darah itu saja. Sedang kalau kita rekam medis sebelumnya itu kan lebih banyak yang dicek. Hanya itu, ya. Oke, Nah, jadi memang ada lebih suka bagusnya- pertanyaan, saya baru selesai operasi, apa boleh? Boleh. Ya. Tapi sekali lagi ya akan lebih lebih baik begitu ya untuk dilakukan screening terlebih dahulu. Oke. Oke, Dok, kita akan lanjutkan nanti perbincangannya terkait vaksin dan seberapa aman vaksin, seberapa efektif sebetulnya setelah divaksin akan mengurangi possibility kita terkena COVID-19. Tapi selepas jeda pariwara berikut dan juga pemirsa boleh nanya ada di line telepon ya, Abi. Kita tahan dulu dan juga pemirsa kita undang Anda untuk berinteraksi dengan Dr. Jane di 02158399100 langsung telepon dan langsung bisa menanyakan soal vaksinasi ke Dr. Jane. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali ya, jadi jangan kemana-mana. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Kok ngumpet takut vaksin ya? Jangan takut loh, vaksin itu katanya aman, betul demikian ya? Iya, dan nggak kerasa sakit, langsung udah nggak berasa loh kok udah gitu, ternyata udah divaksin. Jadi serius nggak sakit. Jadi langsung aja kita balik lagi ya bertanya kepada pakar vaksin ini, ada Dr. Jen. Ya, Dr. Jen tadi pertanyaan Widya sudah ya tentang bagaimana untuk lansia, katanya bagusnya lebih baik tahu dulu dari Ya. rekam medisnya gitu. Nah, sebenarnya yang perlu masyarakat tahu apa saja sih faktor-faktor utama bahwa vaksin itu dibatalkan atau mungkin di reschedule, dijadwalkan ulang begitu dokter? Baik, jadi di Indonesia itu menerapkan screening, ya, lain dengan di negara lain. Misalnya di negara di mana masyarakat itu sudah terbiasa untuk medical check up, pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama yang lansia, itu screening tidak dilakukan lagi. Jadi imunisasinya itu drive-thru, lewat mobil langsung keluarin tangan langsung disuntik. Jadi kan tidak di screening, begitu ya. Itu kenapa? Karena vaksinnya itu sebetulnya aman. Walaupun si orang itu ternyata sakit, itu tidak memperberat penyakitnya. Nah, di Indonesia itu mengapa di screening? Seringkali kita itu tidak berobat, ya, tidak tahu kita sakit, ya. Lalu tiba-tiba waktu mau disuntik kita kan takut ya, orang dewasa itu ternyata takut disuntik ya. Takut disuntik langsung tensinya jadi naik ya. Lalu begitu habis disuntik dia gubrak. Jadi dia gubrak itu karena tensinya bukan karena vaksinnya. Nanti langsung media bilang, wah vaksin menyebabkan orang ini. Wah, itu jadi kacau. Nah, Iya, itu betul, sebabnya betul. di Indonesia menerapkan di screening supaya kalau ketahuan dia sakit berobat dulu. Berobat Ya, dulu, supaya iya penyakitnya itu betul. diobati Jadi dulu, bukan karena begitu. vaksinnya. Kalau kita ingat kemarin Bukan. teman-teman jurnalis juga banyak begitu yang dibatalkan karena apa? Keseringan bergadang ya dok ya. Tekanan darah tinggi jadi akhirnya Ya, diturunkan betul. terlebih dahulu. Tidak sarapan juga kemarin Tidak sarapan, ternyata. jadi Waduh. banyak faktor. Tapi udah ada Wijayanti nih di Tomang. Halo, selamat pagi Wijayanti. Pagi Bu, Pagi, silahkan mau ditanyakan apa Pak Wijayanti? ya selamat pagi Bu Dokter. Ini saya mau tanya Bu, saya kan 1-2 hari ini akan mengikuti vaksinasi. Usia saya 66 tahun Bu, dan saya ada tensi darah tinggi dan gula darah Bu. Kalau tensi darah tinggi tidak terlalu tinggi Bu, ya berkisar 130-an 140 per 60 biasanya atau per 70. Dan kemarin saya inisiatif nih Bu, saya ke lab Bu, terus saya cek fungsi hati saya, HbA1c saya sama fungsi ginjal nih Bu. Nah fungsi hati saya SGOT saya 26, SGPT saya 18 Bu. Dan HbA1c saya tuh 7,2 Bu. Sama fungsi ginjal saya, ureum 33,8 sama kreatininnya 1 Bu. Kira-kira saya bisa mengikuti nggak ya Bu ya untuk ikut dalam vaksinasi itu? Baik, oke. Ibu Wijayanti, terima kasih pertanyaannya. Kita tahan dulu ya Kita dok tahan ya. dulu ya, Ada dokter. pertanyaan berikutnya nih dari Galang di Jogja. Selamat pagi Galang. Ya, selamat pagi. Iya, silakan pertanyaannya. Ini dok, saya mau nanya,
Kalau misalnya orang hamil itu bisa divaksin atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua itu gimana sih cara kerjanya vaksin di dalam tubuh, Dok? Terima kasih. Oke, Galang dari Jogja nanya ibu hamil boleh divaksin Boleh nggak? divaksin Terus atau enggak? cara vaksinasi bekerja di dalam tubuh Dalam seperti tubuh kita. apa? Berikutnya kita ke Ke Surabaya. Surabaya. Dari Jogja kita ke Surabaya. Halo, selamat pagi. Pak Halo, Agung. Agung. Selamat pagi. Monggo silakan Pak pertanyaannya. Ya. Selamat pagi Bu Dokter, selamat pagi semuanya. Saya Agung dari Surabaya, usia 75 tahun. Minta tolong tanya, Dok. Iya, silakan Pak Agung. Ya, vaksin AstraZeneca itu apakah aman untuk orang yang 75 tahun seperti saya? Baik. Baik. Khusus ya AstraZeneca apakah aman? Aman untuk lansia ya? Baik, terima kasih Pak Agung. Atas pertanyaannya langsung deh tadi ya, ada dari Wijayanti. Tomang, dari Jogja dan Jogja juga dan Surabaya. Surabaya. Dokter, pertanyaan pertama. Baik, untuk Bu Wijayanti, umur 66 dengan tensi 130 itu tidak tinggi. Dan kalau dari hasil lab, Ibu Wijayanti ini super sehat. Ini Ibu makan apa ya? Kok bisa tetap sehat seperti itu ya? Saya jadi ngiri nih. Jadi silahkan Ibu vaksinasi ya. Nah, untuk Mas Galang ya, udah jelas Ibu hamil tidak bisa diimunisasi ya. Karena memang vaksinnya belum pernah dites kepada wanita hamil, belum pernah ya, itu satu, tidak boleh. Kemudian cara kerja vaksin, jadi vaksin ini hanya dia disuntikan ke dalam otot ya, kemudian itu akan masuk ke dalam darah. Di darah nanti dia akan mencari sel, namanya sel T ya, itu mulai sel itu nanti yang akan membentuk memori ya untuk merangsang pembentukan antibodi ya, seperti itu bekerja. Itu saja, dia tidak kemana-mana, tidak mengganggu organ tubuh yang lain. Itu sebabnya untuk semua orang berpenyakit apapun vaksin ini aman ya. Untuk Pak Agung, AstraZeneca maupun Sinovac untuk umur 60 ke atas tidak ada batasnya, umur di atas 100 pun bisa gitu. Jadi Bapak tidak usah pilih-pilih vaksin ya. Nanti Bapak bisa dapat Sinovac, bisa juga AstraZeneca, bisa juga vaksin yang lain. Seperti itu. Oke, jadi sudah ada tentunya penelitian ilmiah begitu ya sampai akhirnya vaksin ini dikeluarkan, ada QC-nya. Tapi pertanyaan selanjutnya, seberapa persen efektivitas dari vaksin setelah vaksin pertama, setelah vaksin kedua? Saya membaca beberapa kali jurnal, Dok, katanya kalau sudah divaksin itu akan berkurang begitu ya, 65% possibility terkena COVID-19. Betul demikian, Dok? Dikonfirmasi. Ya, ini kan angka 65 untuk Sinovac, angka 95 untuk Pfizer, segala macam, itu hasil uji klinik di tempat diuji. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita nanti disuntik itu nanti angkanya 65 atau 95, kita tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, itu hanya orang kalau ujian lulus atau tidak, angkanya berapa. Itu saja ya. Jadi yang paling penting adalah sebetulnya yang sudah divaksin bentuk ikhtiar kita begitu ya untuk menghindari COVID-19. Iya, dan tapi berarti untuk pembentukan antibodinya ini disuntikan kedua ya? Berarti ya, Dok? Sebetulnya suntikan pertama pun antibodi juga ada terbentuk. Cuma lebih optimal setelah yang kedua. Oke, makanya harus dilakukan 2 kali gitu ya. Tapi udah ada juga nih Wiyoko di Medan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Silakan pertanyaannya, Mas. Iya. Ya, silakan Pak Yoko, pertanyaannya Selamat untuk pagi. Dr. Jen. Begini dokter, saya ini beberapa waktu yang lalu tuh saya positif COVID. Oke. Iya, Pak Yoko, positif COVID-19 di bulan? Ya. Baru 2 minggu yang lewat. Baru 2 minggu yang lalu. Oke, terus lalu silakan. Umur saya 67 tahun. Bulan ini. Umur 70 tahun dengan gula tinggi ya. Oke, pertanyaannya Pak Yoko? 67, Mbak. 67. Baik.
67, baik. Iya, silahkan langsung ke pertanyaannya Pak Yoko. Ya. Saya penderita hipertensi, saya penderita jantung. Nah, tapi kemarin saya itu OTG kayaknya, tidak ada apa-apa, tidak ada sakit apa, tidak apa. Tapi karena saya di stressing, saya dikatakan positif. Oke, sudah Oke, ditangkap ya pertanyaannya oleh Dr. Jen sudah mengangguk-angguk. Hanya saja saya mau menanyakan apakah saya ini boleh divaksin, sebab banyak yang mengatakan saya nggak perlu lagi begitu. Oke, baik. Cepat Terima sehat kasih, Pak Yoko. Pak Yoko. Di Medan. Berikutnya ada dari Lampung. Siapa nih? Ada Ibu Lestari di Lampung. Silakan Bu Lestari pertanyaannya. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Jadi gini, saya beberapa hari yang lalu sekitar tanggal 2 Maret, saya baru selesai isolasi mandiri dan dinyatakan negatif dari virus COVID. Nah, jadi ini saya mau tanya, saya tes antibodi saya tanya di lab rendah, katanya di bawah 100, antibodi saya 83, di bawah 100. Yang saya tanyakan, apakah saya ini boleh divaksin dalam waktu dekat ini karena ada jadwal vaksin untuk layanan publik. Oke. Baik. Ibu Lestari dari Lampung, terima kasih sudah ditangkap pertanyaannya. Cepat sehat ya Bu, cepat pulih kembali. Dr. Jen silahkan, dari Pak Yoko dulu tadi di Medan. Iya, jadi Pak Yoko, berarti Bapak itu kan pernah positif ya, dan saat ini kemungkinan masih ada antibodi dari virus COVID. Dan antibodinya ini adalah antibodi yang jelek, di mana dia tidak melindungi Pak Yoko. Ya, dia paling-paling akan turun setelah kira-kira 3 bulan. Nah, jadi setelah dia turun, tidak mengganggu lagi, Pak Yoko bisa diimunisasi. Nah, berarti Pak Yoko kira-kira diimunisasi sekitar bulan Juli. Sekarang ditambah 3 bulan, ya, berarti bulan Juli Pak Yoko bisa mendatangi tempat untuk pelayanan imunisasi, pasti bisa diimunisasi di sana. Oke. Ya, Kalau Ibu Lestari? mengapa harus tunggu 3 bulan? Ya, mengapa harus tunggu 3 bulan? Karena antibodi itu nanti bisa mengganggu vaksin. Kalau Pak Yoko sekarang lalu diimunisasi, vaksinnya itu nanti berantem dengan antibodinya, jadi nggak efektif. Mereka Jadi nggak bisa tunggu kerjasama, sampai dia dokter. sudah rendah. Kan sama-sama Itu antibodi tidak ya? mengganggu. Tidak bisa katanya. Oh, nggak Malah bisa ya? mengganggu. Vaksin ini antigen, antibodi, dia bereaksi. Nah, jadi waktu antigen masuk, antibodi harus tidak ada. Oke. Jadi itu baik. tidak ada setelah 3 bulan. Noted seperti ya. itu. Nah, ya. Dokter, Nah, untuk apakah bulan Februari lebih juga lama sama. itu lebih baik? Lebih lama setelah... Lebih baik. Oke. Ya. Jadi begini, angka 3 bulan itu angka rata-rata. Rata-rata orang yang sudah pernah kena COVID, rata-rata 3 bulan itu antibodinya sudah rendah. Tapi artinya ada yang dia lebih dari 3 bulan. Oke, Jadi baik. memang makin panjang makin baik. Oke, jadi ini sekaligus menjawab tapi juga pertanyaan dari Bu kira-kira- Lestari tadi begitu ya. Iya. Dia katanya baru 2 minggu Betul. yang lalu, terus tapi ada jadwal vaksinasi karena beliau pekerjaannya tenaga publik gitu. Jadi ternyata harus ditunda ya, berarti Dr. Jen? Betul, karena begini, hasil tes antibodi itu tidak bisa dipakai. Ibu melakukan tes antibodi, angkanya 80 sekian tidak bisa dipakai sebagai patokan bahwa ibu itu bisa diimunisasi atau tidak. Patokannya itu 3 bulan setelah sembuh dari COVID. Oke, ini semoga menjadi pencerahan ya bagi yang mungkin belum 3 bulan. Jadi semangga atau silahkan vaksinasinya untuk yang lain dulu ya, diutamakan. Jangan mentang-mentang, oh saya pernah terkena COVID jadi saya harus mendapatkan vaksin. Ternyata tidak seperti itu. Dalam rentang waktu 3 bulan penyintas COVID-19 baru bisa akan melakukan vaksinasi. Baik, terima kasih Dokter. Abdi mungkin ada yang ingin ditanyakan terakhir? Ya, dokter tadi sudah dijawab ya tentang COVID bahwa ada tantangan ataupun beberapa hal yang tidak bisa divaksin ataupun penundaan vaksin termasuk dari penyintas. Nah, sebenarnya penundaan ini rentan waktunya tuh berapa lama? Apakah bergantung dari komorbid misalkan atau dari tadi misalkan penyintas minimal 3 bulan? Itu berapa lama waktunya yang paling lama? Ya, itu tadi hasil penelitian 3 bulan cukup. Gitu. Ini masalahnya adalah sedang pandemi, di mana virusnya banyak.
makin panjang makin bagus. Tapi kita takut, kita tunggu panjang-panjang masuk virus. Terjadi reinfeksi. Tadi ada pertanyaan saya belum jawab. Ada yang bilang kalau sudah kena COVID, tidak udah selama-lamanya tidak usah diimunisasi. Salah besar. Antibodi dari COVID yang asli itu antibodi yang jelek. Tidak melindungi kita, tidak bertahan lama. Jadi tetap harus vaksin begitu, tapi dengan syarat menunggu 3 bulan. Betul. Dr. Elizabeth Jane, terima kasih atas pencerahannya di pagi hari ini. Sehat selalu, sukses untuk vaksinasi kedua besok ya, Dok. Amin. Selamat kembali bertugas dan Ya, beraktivitas, Dr. Jane. sama-sama.